Karena biar keren gitu kan, link and match gitu. Bukan link and unmatch gitu. Link and unmatch gitu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ini ya, Bapak-bapak dan Ibu semua. Tidak berjalan katanya. Oh iya di sini. Saya pindah dan memakai soal singkatan apa-apa. Kompetensi itu kemudian singkat menanyakan tentang pemahaman, gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ujiannya itu adalah Bapak dan Ibu sudah membuat apa. Nah makanya kan ada tantangan masing-masing di setiap form itu. Nanti akan digali oleh asesor. Bagaimana cara membuat ini? Apa ini? Gitu. Nggak mungkin asesor tuh nggak akan nanya, coba jelaskan gitu. Coba jelaskan apa yang dimaksud itu. Enggak gitu. Apa yang kita kerjakan, bagaimana membuatnya? Berarti semuanya kita print nanti, Pak? Iya, print. Gitu. Gak usah mas yang ada panitia. Oh gitu ya. Aman. Di Google Drive aja nanti di print. Maksudnya tapi izin panitia masukkan ke Google Drive-nya PDF. Biar di printnya nggak berubah. Jadi nanti panitia mau print dari Google Drive itu. Sudah ada belum Google Drive? Belum. Mau kita tunggu sebentar lagi. Semua bisa. Nah, ini bisa. Pertama kita menentukan pendekatan asesmen kepada ibu semua. Jadi asesmen itu harus kita tentukan siapa sih kandidatnya. Kandidatnya itu ada beberapa kategori kandidat itu. Ada kandidat sudah berpengalaman, hasil pelatihan atau belajar mandiri. Gitu. Apakah semuanya boleh diakses? Boleh, karena semua punya hak untuk dilaksanakan asesmen selama dia itu mengisi permohonan menyatakan diri dia itu kompeten. Gitu. Jadi kalau asesmen itu adalah pertama dia harus kompeten dulu terlebih dahulu. Jangan misalkan orang belum kompeten, Bapak dan Ibu uji, gak bisa kayak gitu. Jadi harus self assessment dulu. Oh saya kompeten gitu. Terus selanjutnya tujuannya apa? Konteks asesmennya apa? Nah tujuan asesmen untuk apa? Misalnya jadi bukan hanya untuk sertifikasi, kembali lagi asesmen itu bisa untuk contoh untuk kita ya, Bu izin Bapak-bapak dan Ibu semua. Kalau misalkan asesmen untuk trainer itu apa fungsinya sih Bu? Gitu. Untuk trainer fungsinya begini Bu dosen. Kalau misalkan Bu dosen diminta untuk ajar oleh saya, oleh perusahaan A, misalkan Bu isi materi di tempat saya, oh siapa? Tapi Bu saya minta bisa tolong ya Bu, hasil dari pelatihan Ibu nanti coba Ibu uji kompetensinya untuk kenaikan karirnya mereka. Nah, ini gitu. Jadi di sini fungsi kita trainer ada di situ bisa. Jadi tidak semestinya harus LSPIS. Kalau LSP itu ketika disertifikasi oleh LSP tentu outputnya adalah sertifikat kompetensi. Tapi tidak harus semua sertifikat kompetensi. Untuk jabatan juga boleh. Untuk penerimaan karyawan berbasis kompetensi juga bisa ini. Jadi seseorang karyawan misalkan di estetika, misalkan di biodietetik, menerima karyawan udah bukan lagi melihat lulusan, tapi melihatlah diuji dulu ya, gitu, uji kompetensi dulu gitu. So mau jadi apa? Sebagai apa namanya? Baby baby pas mom gitu kan. Baby itulah ya. Kenapa? Saya itu kalau dengan dokter kecantikan ini apa? Praktisi kecantikan itu saya selalu gitu kan. Saya pernah suka kantor istri. Tuh gitu ya, pernah kantor istri ke apa? Klinik gitu ya. Nunggunya lama ternyata ya. Saya nggak mau lagi seperti itu. Sudahlah saya terus sekali saja gitu ya. Nunggunya udah gitu nunggu lama, tiduran segala macam. Ditanya sama dia, Pak nunggunya lama gitu Pak. Bapak mau di facial enggak? Oh, di facial gitu kan? Enggak lah, saya mau menikmati hasil facialnya aja. Ya. Begitu. Seperti jadi memang di bidang kecantikan luar biasa. Selanjutnya adalah mengacu pada standar industri atau tempat kerja. Dan nomor 2 adalah baru kita mempersiapkan rencana asesmen. Ingat, asesmen itu adalah proses pengumpulan bukti Bapak-bapak dan Ibu. Bukan bukti itu kita gali dari bukti untuk memenuhi 3 aspek kompetensi tadi, skill, knowledge, sama attitude gitu. Jadi bukti itu dari situ ya. Pengumpulan bukti itu misalkan kita harus mendapatkan bukti kompetensi skill dari saya apa, apa attitude-nya apa. Terus knowledge-nya, bukti knowledge saya itu apa? Nah itu. Jadi nanti kita kemarin saya sampaikan Ibu bahwa Ibu membuat soal lah satu ya. KUK itu buatkan soal 2 misalkan ya.
Nanti ketika membuat soal 2 itu ketika kita sinkronkan lagi dengan yang ada di silabus, tentu ada ada digabung nih, ada sama berubah lagi kalimat lain boleh. Tapi substansinya jangan keluar. Itu ingat. Substansinya jangan keluar dari kriteria unjuk kerja. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan merubah kalimat kemarin itu kita diskusi apa? Melakukan, dilakukan apa yang dilakukan, melakukan lebih bagusnya juga memperagakan, mempraktekkan atau meragakan gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan kaku terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam standar kompetensi dalam unjuk kerja. Karena apa itu yang terjadi? Jadi saya itu memimpin, jadi ketika menyusun SKKNI, ibu bapak menentukan satu kalimat saja itu dulu kiri kanan berdebatnya minta ampun orang Indonesia. Akhirnya disepakati, makanya standar kompetensi itu bukan standar tapi bentuk kesepakatan, hasil kesepakatan itu loh. Standar kompetensi itu, ketika misalkan wah ini standar kompetensi adalah standar acuan yang harus baku, nggak ada baku dalam artian bukan baku pada kalimat ini, bukan baku pada substansinya gitu loh, outcome-nya apa, bukan baku pada kalimat harus dilakukan, melakukan, diidentifikasi harus mengidentifikasi, dilaporkan melaporkan, itu nggak baku pada kalimat, karena kita akan berbenturan dengan dengan pemahaman peserta gitu kan. Coba misalnya silakan coba ibu melaporkan. Ngapain melaporkan gitu? Kan misalnya kayak gitu. Tolong Pak Andi lakukan. Apa lakukan gitu loh ya. Gara-gara kalimat dilakukan. Beda misalnya. Coba Pak Andi praktekkan. Beda kan? Kan sama toh. Yang saya kerjakan sama, cuman bahasanya melakukan. Satu lagi mempraktekkan. Saya mengerjakan yang sama. Pak Andi coba mempraktekkan cara vessel. Pak Andi coba melakukan cara vessel, kan lebih enak mempraktekkan. Lebih paham saya kalau ditanya seperti itu. Kalau silakan Pak Andi melakukan. Pak Andi melakukan. Nanti kalau ingin melakukan dia ada ini juga. kurang pas. Disitulah kita sebagai trader ini memastikan. Jadi jangan mempersulit peserta itu dengan bahasa yang kira-kira akan susah dicerna. Itu loh. Kalau susah dicerna misalkan apa? Mengidentifikasi. Gitu kan. Kalau mengidentifikasi mungkin bisa gitu kan. Menginformasikan gitu kan. Menginformasikan gitu. Silakan bagaimana teknik memberikan informasi kan. Memberikan informasi gitu kan. Seperti itu. Terus barulah kita menyusun metodenya dan instrumen asesmennya. Nah yang ketiga, identifikasi persyaratannya dan kontekstualisasinya. Nomor 4, barulah kita mengembangkan materi uji. Nah ini ada 4 tahapan dalam apa ini. Satu adalah menentukan pendekatan asesmen. Identifikasi dulu siapa pesertanya. Yang kedua, tujuan asesmennya untuk apa? Konteks asesmennya serta acuan kembali. Selanjutnya, maka bagian 2, Bapak dan Ibu mengumpulkan jenis bukti. Kira-kira asesmen itu akan kita menggunakan bukti apa? Bukti itu ada bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti tambahan. Itu ada 3 jenis bukti. Lalu barulah kita metodenya apa? Kalau bukti langsung, berarti kita akan membuat metodenya observasi langsung. Berarti ada CL, checklist observasi. Kalau bukti tambahan, berarti kita akan membuat tanya jawab. Berarti perangkatnya adalah daftar pertanyaan tertulis dan daftar pertanyaan lisan, DPT dan DPL, begitu. Baru kita menyusun perangkat asesmen. Ini adalah perubahan perangkat asesmen terhadap kebutuhan peserta. Yang dimaksud dalam apa ini adalah perangkat asesmen itu bisa kita rubah sesuai dengan strategi uji kompetensi yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan sekarang kita uji kompetensinya menggunakan metodenya buktinya langsung dan tambahan, ini karena ini sudah berpengalaman, kita akan merubah mapa ini menjadi metodenya bukti tidak langsung dan tambahan. Gitu. Jadi perubahan ini Bu dosen ini adalah untuk merubah desain metode. Jadi yang tadinya untuk yang belum berpengalaman menjadi yang sudah berpengalaman. Gitu.
Tentu kalau bagaimana sih menguji orang yang sudah berpengalaman? Pertama, kita akan menggunakan verifikasi portofolio gitu. Nah, verifikasi portofolio itu bukan hanya ada, bukan, tapi perlu digali. Perlu digali dalam artian dia itu harus jelaskan ini di mana, kapan. Terus sudah gitu penerapannya seperti apa. Terus digali, ada pihak yang memberikan informasi tambahan kepada kita. Makanya di dalam pelatihan ini kita tidak mungkin menggunakan metode verifikasi portofolio, karena verifikasi portofolio akan Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Dadi melaksanakan asesmen. Gitu. Jadi saya udah terapkan portofolio seperti ini aja ya jadinya. Kayak saya udah bisa, kalau untuk instruktur bisa portofolio gitu kan. Syaratnya dia sudah punya sertifikat ini, oke, kumpulkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Itu seperti itu. Barulah kita mengembangkan perangkat asesmen. Nah ini contoh yang pada itu. Ini contoh menentukan pendekatan asesmen. Pertama, hasil pelatihan identifikasi dulu. Hasil pelatihan, apakah tertelusur dengan standar? Apa belum? Ya, dua-duanya boleh diuji kalau kita. Jangan sampai enggak ikut pelatihan, enggak bisa. Terus tertelusur tidak. Nah, yang kedua belajar berpengalaman. Tertelusur tidak bekerja dengan standar atau belum tertelusur. Nah ini adalah maksudnya pekerja berpengalaman ini kita menggunakan verifikasi portofolio. Kalau ini adalah hasil pelatihan, ini adalah untuk peserta yang berpelatihan. Yang terakhir adalah belajar mandiri. Jadi dari sini Bapak dan Ibu, kita contohnya kandidatnya apa? Contoh kandidatnya adalah hasil pelatihan, gitu, checklist, gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah terus selanjutnya, setelah itu kita tujuan asesmen. Nah tujuan asesmen untuk apa? Ini ada beberapa pilihan tujuan asesmen kepada Ibu. Ada sertifikasi, ada pelatihan, pencapaian kualifikasi, pengukuran kinerja, mengembangkan karir, rekrutmen berbasis kompetensi, gitu kan, pembelian lisensi dan lain sebagainya. Jadi tujuan asesmen ini boleh pilih salah satu, gitu kan. Tidak hanya harus untuk sertifikasi saja, begitu ya. Jadi ini kalau ini kan harus ada contoh nih. Berarti tujuan asesmen adalah untuk sertifikasi. Ya, untuk ini. Tapi untuk nanti yang punya Bapak dan Ibu semua bukan sertifikasi, gitu ya. Karena kan kalau sertifikasi itu harus ada di lembaga sertifikasi, gitu. Seperti itu. Nah, terus menentukan pendekatan asesmen. Asesmen ini akan kita laksanakan di mana? Ada lingkungannya ya, ada di tempat kerja nyata atau tempat kerja simulasi. Ada dua. Apa sih yang dimaksud tempat kerja nyata? Yaitu kita melakukan uji kompetensi ketika dia itu sedang bekerja. Kalau tempat kerja simulasi, melakukan uji kompetensi di workshop ataupun bengkel ataupun laboratorium. Jadi konteks asesmen adalah contohnya di tempat kerja simulasi. Contoh ini, seandainya lingkungan asesmen di tempat kerja simulasi, berarti bagaimana peluang untuk mengumpulkan buktinya seperti apa? Ada dua pilihan, apakah tersedia atau terbatas? Tentunya terbatas, gitu. Berbeda kalau tempat kerja nyata itu tersedia. Itu hubungan standar kompetensinya untuk mendukung asesmen kerja untuk apa? Untuk bukti untuk mendukung asesmen. Kalau Ibu Bapak mungkin aktivitas kerja di tempat kerja ASES. Selanjutnya, siapa yang melakukan asesmen? Ada 3 pilihan, kan tadi saya sampaikan. Tidak hanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi saja, tapi juga harus bisa dilakukan oleh organisasi pelatihan, asesor perusahaan, boleh. Ini adalah metode untuk asesmen. Nah ini contohnya lembaga sertifikasi. Terus selanjutnya konfirmasi dengan orang yang melakukan. Siapa yang melakukan? Kalau di LSP manajer sertifikasi. Kalau di lembaga pelatihan berarti manajer pelatihan. Kalau lain itu di perusahaan. Baik. Selanjutnya ini setelah melakukan kandidat siapa, tujuannya, konteks asesmen orang-orang, barulah kita masuk ke acuan pembanding. Nah gitu. Acuan pembanding ini Bapak dan Ibu adalah masuk dalam tolak ukur asesmen. Apa acuan pembandingnya? Ada 3 acuan pembandingnya. Boleh standar kompetensi SKKNI, SKK ataupun standar internasional.
Standar pertama, asesmen itu adalah standar kompetensi. Ini standar mengacu kepada apa? SKKN nomor berapa? Perangkat Bapak dan Ibu ini yang dibuat. SKKN nomor berapa? Masing-masing itu kan? Oke. Nah, selain SKKNI, ada lagi pedoman khusus. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini pedoman khusus. Pedoman khusus itu adalah tolok ukur terdekat. Tolok ukur terdekat yang bisa Bapak dan Ibu tentukan apakah saya itu kompeten atau belum kompeten, gitu loh. Aman nggak? Jadi contohnya pedoman khusus itu adalah apa? SOP. Ya, SOP apa? Bukan SOP ini, SOP jabatan. Bapak dan Ibu kan akan menguji seorang terapis. Berarti SOP terkait dengan terapis estetika gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi pedoman khusus itu adalah itu. Jadi nanti pedoman khusus ini adalah untuk memastikan saya itu kompeten atau belum kompeten mengacu kepada apa? Pada pedoman khusus. Bisa peraturan, bisa permen dan lain sebagainya. Gitu ya. Aman nggak? Aman ya? Nah baik, sekarang nanti kita isi bareng-bareng. Nah ini Bapak dan Ibu, nah ini adalah formatnya ya. Formatnya nanti yang punya Bapak dan Ibu masing-masing. Ya. Nanti ini diisi sama Bapak dan Ibu. Udah masuk sini belum? Coba lihat sini. Ini pindahkan kode unitnya sama judul unitnya. Yang bawah itu. Coba di bagian 2. Bagian 2 aja dulu isinya. Nanti atas gampang kita isinya. Yang bagian 2 dulu. Kode unit sama judul unit. Dikopas aja. Bagian 2 ya Pak? Ya? Bagian 2 ya? Apa dia? Ya. Sudah. Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan Bapak dan Ibu masing-masing. Ini selanjutnya kita masuk ini. Kedua, mempersiapkan rencana asesmen ini. Bukti ya, jenis bukti. Bukti itu adalah jenis bukti. Ada bukti tidak langsung, ada bukti langsung, ada bukti tambahan. Nah, itu. Jadi setiap kriteria unjuk kerja itu Bapak dan Ibu harus mendapatkan memenuhi 2 jenis bukti. Nah, kita sepakati untuk pelatihan ini adalah buktinya adalah bukti langsung dan bukti tambahan. Terus setelah itu apa metode asesmennya? Metode asesmen yang akan kita gunakan adalah observasi langsung dan tanya jawab. Terus perangkat asesmen apa? Nanti kita akan membuatkan instrumen asesmennya. Nah ini Bapak dan Ibu, contoh ya ini. Ini udah masuk sini belum semua? Silakan isi, kita mulai isi ini ya. Isi ini. Nah sekarang coba. Ini udah seperti ini. Ini adalah SKKNI ya. Punya Bapak dan Ibu ya. Ini contoh nih, punya Bapak dan Ibu orang lain ya. Ini SKKNI ya, cara pengisiannya. Nah ini pertama adalah ini elemen. Elemen ya. Elemen itu Bapak dan Ibu tinggal pindahkan saja ke sini. Nah dikopas. Ayo. Ya, nggak usah mikirin, dikopas saja. Udah diketik lamaan. Ngeheng Pak. Ya. Kopas nih, sudah. Ntar Pak, laptop ngeheng Pak. Yes, elemen 1. Aman ya? Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah ini KUK nih, KUK. Nah ini KUK kan. KUK 1.1 dan kriteria unjuk kerja 1.2. Pindahkannya kemana? 1.1 pindahkan ke sini. 1.2 pindahkan ke sini. Ini untuk contoh dulu. Gitu ya. Ya ini pindahkan ke sini. 1.1, 1.2. Pindahkan aja, bisa dikopas kok itu. Enggak usah diketik, bisa dikopas. Tidak. Aman ya? Aman.
ikutin aja Pak. Ya, Soalnya ikutin aja. hang tadi anunya Pak. Hah? Laptop hang tadi. Oh gitu. Iya, elemennya kan KUK. Itu mana itunya? Formatnya mana? Elemennya, iya kok elemen. Formatnya mana? Ini KUK. Nah itu. Ya, balas. Nah itu tadi. Apa? Nah ini nih. Elemen pindah ke sini, kau ke satu, ke satu, ke satu. Ya, yang KUK. Nah, ini. Yang KUK. Iya. Sudah. Kayak mau sekarang. Ini ibu-ibu bidan. Minimal bu perawat atau bidan ya. Udah. Udah pindahkan dulu seperti itu. Aman ya? Allah Akbar. Ya pindah dulu. Dan nanti kita terus gitu. Aman nggak? Aman nggak bu? Aman. Nah, ya itu kalau ada di sana itu. Aman. Udah, aman. Udah ya, aman ya. Oke baik, kita lanjut. Nah Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu memindahkan seperti ini, ya jadinya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil pemindahan ya. Nah ini kan, nah ini adalah hasil dari memindahkan tadi ya. Berarti sudah dipindahkan semua seperti ini ya. Nah baik, selanjutnya adalah setelah dipindahkan ini kita akan tentukan jenis buktinya apa. Jadi jenis buktinya yang KUK 1.1 pertama bukti langsung. Kalau bukti langsung berarti apa? Metode dan perangkat asesmennya. Perangkat asesmennya adalah checklist observasi, metodenya CL, checklist observasi, gitu kan? Gitu. Terus yang kedua, yang 1.1, karena setiap KUK itu harus memiliki dua jenis bukti. Pertama bukti langsung dan juga bukti apa? Bukti tambahan. T itu tambahan, L itu langsung. Kalau bukti tambahan itu berarti perangkat asesmennya apa? DPT dan DPL. DPT itu daftar pertanyaan tertulis, DPL itu daftar pertanyaan bisa. Nah kemarin kan saya bilang, Bapak dan Ibu nanti siapkan soal ya. Nah ini soal dua soal itu pada Ibu untuk DPT dan DPL. Tapi kita akan gali soal itu harus mengacu pada dimensi kompetensi nantinya. Biar tahu tuh ini berdimensi ini berdimensi itu gitu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalkan bukti langsung itu ditentukan adalah hasil observasi, karena itu L. CL itu kan checklist observasi. Berarti apa? Buktinya hasil observasi. Hasil observasi apa? Nah ini kembali lagi. Ini coba kita merubah dulu dengan berat hati dulu lah ya. Merubah dulu kalimat pasif menjadi kalimat aktif dulu di sini, nggak apa-apa. Ya hasil observasi. Ubah dulu kalimat pasif ini menjadi kalimat aktif. Berarti hasil observasi mengidentifikasi itu. Seperti itu. Hasil observasi mengidentifikasi karena di sini adalah bunyinya nama komponen atau alat spesifik
identifikasi fungsi cara bleeding diidentifikasi, berarti hasil observasi mengidentifikasi. Kalimat mengidentifikasi ini adalah perubahan dari identifikasi, gitu ya. Jadi Bu dosen ini buatkan seperti ini dulu kalau untuk Bapak. Kalau Bapak biarkan formatnya seperti itu, tapi ya perangkatnya, perangkat ujinya barulah desain lagi gitu. Kalau Bapaknya ikutin aja, gitu. Selanjutnya, Bapak dapat semua. Ketika kita membuat bukti, jenis bukti tambahan, berarti apa? Hasil tanya jawab kan? Kalau ini kan hasil observasi, berarti hasil tanya jawab. Nah, hasil tanya jawab apa? Nah ini yang penting. Hasil tanya jawab terkait dengan ini, dengan nama, komponen, alat, jenis, spesifikasi, fungsi, cara bleeding. Misalkan hasil tanya jawab adalah fungsi dan cara bleeding. Nah berarti nanti Bapak dan Ibu semua akan membuat soal bentuknya dalam DPT dan DPL. Tapi soalnya adalah harus terkait ini, fungsi dan cara bleeding gitu loh. Kan itu benar-benar buat soalnya hasil tanya jawabnya tentang apa gitu. Karena itu akan diturunkan. Tapi Bu dosen hasil tanya jawab itu substansinya langsung aja tentang apa? Pak, maaf Pak, DPT apa tadi Pak? Daftar pertanyaan tertulis. Kalau DPL? Daftar pertanyaan lisan. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah ini kunci di sini nih. Kita akan membuat soal ini di DPT dan DPL dari sini. Makanya ketika hasil tanya jawab itu apa, terkait apa dalam KUK tersebut, gitu ya. Iya Pak. Berarti terkait dengan tentang jumlah dan spesifik. Iya itu, gitu kata ini. Nanti soalnya itu. Kalau soal udah bukan lagi kalimat, tapi bagaimana pendalaman dari hasil tanya jawab ini. Berarti misalkan fungsi dan cara bleeding gitu kan. Berarti soalnya udah bebas. Nah gitu, itu kan. Nah itu makanya di situ lah. Nanti soal itu Ibu kita akan lihat lagi kesesuaian dengan yang ada di labus itu. Iya, karena kan ini hasilnya apa nama hilirnya gitu loh. Match enggak gitu. Aman deh. Aman gak nih? Iya Pak. Siap. Terus selanjutnya KUK 1.2 ini contoh, nanti Bapak dan Ibu kerjakan dulu ya semuanya seperti ini dulu yang bawahnya. Nanti selesaikan baru kita kerjakan bareng-bareng. Kalian hanya memindahkan saja. KUK 1.2 adalah ini sama ya, setiap KUK itu sama dan selalu ada L, CL, T, DPT, DPL. Harus seperti itu ya, setiap KUK itu. Nah ini peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan. Berarti apa? Hasil observasi menyiapkan peralatan dan bahan sesuai dengan manual perbaikan. Untuk L-nya. Untuk bukti tambahannya adalah hasil tanya jawab terkait peralatan dan bahan. Gitu. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu akan membuat soal ini terkait bahan dan peralatan itu, tapi dalam kegiatannya melaksanakan persiapan blending gram gitu. Nanti soalnya nanti bukannya apa sebut bahan-bahan apa yang terkait dengan itu, langsung ke substansinya gitu loh. Pokok bahasan ya, bukan misalkan terkait bahan, nggak usah harus jelas-jelas banget di sini nggak apa-apa. Tapi nanti akan lebih jelasnya lagi di DPL dan DPT itu, gitu loh. Gitu ya, aman nggak? Pak, maaf Pak. Siap. Jadi kan yang 1.1 itu kan disuruh buat 2 pertanyaan kan Pak? Nah, Yang 2 pertanyaan tuh yang di hasil tanya jawab buat Dan hasil observasi. dan hasil observasi dah. ini aja dong, ini DPT 1, DPL 1. Kita tulis atau gimana? Buat soal. Kita buat sendiri. Nah, Oh berarti ini nggak usah diganggu-ganggu Pak yang di sini. apanya? Yang ini. Nggak yang Bapak kasih ini nggak usah saya hapus-hapus. Hapus. Oh hapus. Kan berbeda. Oh Beda iya. unitnya. Oh Beda gitu. Ya. unitnya. Yang saya kirim itu kan beda unitnya ya. Contoh kan itu kan. Dihapus. Ya nanti buat soal 2 soal itu adalah ini DPT 1 soal, DPL 1 soal gitu.
Buatnya nanti di sana atau Nggak kita ada lagi formnya. ada lagi Nah, ini formnya? sedang perencanaan dulu. Ya, siap. Sedang perencanaan bagaimana kita mengidentifikasi soal-soal ini. Nanti kita akan membuat soal, setiap KUK kita usahakan membuat soal 2. Belum bisa jadi KUK ini soalnya lebih banyak. Maksudnya karena apa? Karena di dalam silabus itu kan, di dalam pokok bahasan itu kan ada yang digabung, ya. Ada di kriteria capaian juga ada yang digabung, gitu kan. Tapi penggabungan itu adalah penggabungan dari institusi kerja dari KUK. Makanya kita buatkan soalnya per KUK saja. Setiap KUK ada 2 soal tes tertulis dan tes lisan, begitu ya. Baik, sekarang coba Bapak dan Ibu lanjutkan elemen 1 ini terus elemen 2. Kalau misalkan kolomnya itu kurang, ditambahkan aja kolomnya ya. Oke. Gitu ya. Aman ya? Oke, lanjutkan. Cukup 10 menit. Hanya mudahkan aja dulu ini hanya mengganti saja, mengganti kalimat pasif jadi kalimat aktif dulu. Jadi jangan terpaku dosen, jangan terpaku misalkan di kemarin di pokok pembahasan ada yang digabung. Apakah ini harus digabung dulu gitu kan? Kita buat ini udah bebas, Bu, jangan menyempit, lebarkan aja. Kalau bisa kita buatkan soal setiap KUK itu lebih bagus. Gitu. Ya. Oke. 10 menit ya. Aman nggak? Aman. Luar biasa. Iya, siap. Iya, semangat. Yes, semangat. Gitu. Aman? Mbak, aman Mbak? Apa laptop ya? Mouse ya? Hah? Nih, saya pinjamin mouse saya. Baterainya itu sepertinya nih. Baterainya bukan. Habis baterainya kan? Lihat itu mouse-nya. Yang ini mouse-nya yang ini. Bapak ada mouse nggak, Kak? Ada. Ini loh mouse apa? Ketena. Siapa nih? Nih di sini Pak. Ya. Zak. Zak, gimana? Betul, sudah. Maksudnya aman nggak? Sama. Agak jangan dulu kak. Agak ngeheng lah snack kak. Oh iya. Tak bisa lah jadi copy lah dong. Iya itulah. Nah, Acong ngeheng ya kak. Dek laptop lama. Kuatan di sekolah nak kak. iya di nomor 2. Nah, iya. Berarti kau apa ya kak? Punya Pak tapi sih, yang punya abang sih gue. Jadi kak siap. Kau kan ada nomor 3 ya kak. Kok tadi kok ganti sih nomornya kok. Oh ganti saya nak kan ya kak. Iya. Masa nomor 3. Ya kak. Ya bang makasih bang.
ada tambahannya kan? Ikut sih dia. Masing-masing ada hasil tanya jawab, kita hasil tanya jawab benar apa kesiapan kalian, kesiapan kalian, semua aku tambahan. Kak, Yang apa nih? Embel cuci tangan. jadi Kak nggak ada. Apa? Ko elemen lo ada 3 beko Kak. Baca ro menambahan juga. Kak. Elemen kan like 3 kok. Ikonya beko. KUK-nya. Ya. Tambah saya. Banyak. Menambah kolomnya baca Kak. Nomor 2 pada kolom 5. Ada mas dong bang?
Enggak.